Ya, berikut akan dibacakan surat Gembala Ardas 2022. Mohon pengertian dan konsentrasinya. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, dan saudari-saudara sekalian umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, kita menyaksikan bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 di negara kita masih berlangsung. Oleh karena itu, tidak sedikit umat yang menjalankan aktivitas agamanya dengan perasaan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Hal tersebut bukan merupakan sikap yang salah demi kesehatan dan keselamatan. Namun demikian, bila kita berjalan dalam keraguan-raguan terus-menerus, justru malah menambah kekeringan rohani bagi hidup kita. Maka marilah berjalan dengan penuh kepastian, dengan perilaku yang baru, yaitu dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita perlu mengakui selama masa pandemi ini kehidupan beragama dan kehidupan beriman serta pelayanan gereja sangat terganggu. Dalam penerimaan sakramen-sakramen pun banyak di antara kita yang merasa terganggu. Sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja, kekuatan ilahi, makanan surgawi, terpaksa kita lakukan secara daring, dan kita menerima komuni batin yang bagi banyak umat menjadikan kurang mantap. Demikian juga penerimaan sakramen dan pelayanan lainnya, misalnya sakramen pengurapan orang sakit bagi penderita COVID-19 yang mestinya dibutuhkan kehadiran seorang pastor, tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Anak-anak yang baru sambut komuni setelahnya tidak boleh ke gereja karena harus menaati aturan umur. Mungkin masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilakukan dengan baik dan maksimal, seperti penerimaan sakramen Krisma selama tahun 2020 terpaksa saya batalkan. Memang situasinya darurat atau tidak normal, tetapi semuanya membuat ada sesuatu yang kurang dalam mengungkapkan iman sebagai umat Katolik. Akibatnya tidak sedikit umat yang merasa kecewa, sedih, merasa kekeringan rohani dalam menjalani hidup sebagai umat beriman di masa pandemi ini. Maka saya mengajak para romo dan seluruh umat Allah di Keuskupan Surabaya, marilah di tahun 2022 kita bertekad bersama-sama untuk memulihkan kembali kehidupan rohani kita yang terluka, kehidupan rohani yang kering akibat virus corona COVID-19. Marilah kita kembali dan semakin mencintai Ekaristi. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini Anda tidak mencintai Ekaristi, tetapi saya mendengar hanya dengan melihat YouTube di acara misa Anda sudah merasa merayakan misa. Apalagi acara misa yang Anda lihat di YouTube itu merupakan siaran tunda. Hal seperti itulah yang kurang tepat. Untuk itu marilah kita merayakan Ekaristi dengan benar. Dan seandainya Anda masih ada kekhawatiran, cemas, takut sehingga Anda terpaksa harus mengikuti Ekaristi dengan cara live streaming atau daring, hal itu haruslah dilakukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bukan merupakan siaran tunda. Demikian juga marilah membangkitkan kembali dinamika persekutuan di paroki, lingkungan dan komunitas. Kita tahu bahwa gereja bukan sekedar organisasi saja, tetapi merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu dalam nama Tuhan. Kehidupan menggereja terbangun dalam semangat kebersamaan, berusaha menolong anggotanya yang mengalami kesulitan atau kesusahan, karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah atau gereja. Gambaran mengenai persekutuan model jemaat perdana dapat menjadi cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat di lingkungan. Cara hidup umat perdana ini tetap menjadi cita-cita yang terus-menerus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan sepanjang waktu.
5 hal di dalam membangkitkan persekutuan adalah persaudaraan, mendengarkan sabda, solidaritas, perayaan iman atau doa, dan memberi kesaksian iman. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebagaimana direkomendasikan oleh Musyawarah Pastoral tahun 2019, pada tahun 2022 merupakan tahun bersatu dengan Yesus. Dalam buku 3 seri Mupas 2019 direncanakan untuk 4 tahun dari 2021 sampai 2024. Prioritas kebijaksanaan pastoral keuskupan kita difokuskan pada hidup berlingkungan agar terjadi penguatan akar jati diri gereja bagi warga lingkungan, baik sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai lingkungan dalam membangun persekutuan yang kokoh. Ada nilai yang harus dihayati, instrumen pastoral dan agenda. Buku Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu, hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati imannya secara mendalam melalui 5 aspek hidup menggereja, yakni pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa pastoral paroki. Dengan demikian umat beriman di lingkungan mempunyai ruang gerak luas untuk membuat gereja menjadi makna dalam masyarakat. Sembari berfokus pada hidup berlingkungan, saya mengajak kepada paroki-paroki di Keuskupan Surabaya untuk melengkapi data yang diperlukan bagi karya pastoral kita. Karena dengan mempertimbangkan data-data tersebut, program pastoral bisa direncanakan dengan tepat, sehingga pelaksanaannya pun membawa dampak positif bagi perkembangan umat. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, di tahun 2021 ini kita juga dipanggil untuk terlibat mengikuti sinode oleh Bapak Suci Fransiskus. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misi gereja setelah kurang lebih 50 tahun berjalan bersama dari Konsili Vatikan II. Tema yang diangkat adalah bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Persiapan sinode para uskup ke-16, yakni sidang umum biasa ke-16 ini sudah dibuka pada tanggal 9 sampai 10 Oktober dengan sebuah upacara di Roma. Tahapan berikutnya akan melibatkan seluruh umat Allah di seluruh dunia melalui gereja partikular atau keuskupan, melibatkan umat eikumene atau eikumene dan umat antar agama. Baru kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebut sidang umum biasa ke-16 akan diikuti tahap implementasi yang kembali akan melibatkan gereja-gereja partikular atau gereja keuskupan. Dengan acara ini Bapak Suci Paus Fransiskus sedang memanggil gereja untuk menemukan kembali sifat sinodal yang mendalam. Penemuan kembali akar sinodal gereja ini akan mencakup proses belajar bersama dengan rendah hati bagaimana Allah memanggil kita menjadi gereja pada milenium ketiga. Proses sinodal ini tidak perlu dipandang sebagai beban berat yang bersaing dengan proses ardas keuskupan kita. Justru meneguhkan ardas kita, dan saya berpendapat keduanya saling mendukung dalam kerangka pelayanan pastoral. Maka saya memberi tema surat Gembala Ardas ini,
bersatu dengan Kristus dalam perjalanan bersama. Saya ulangi, bersatu dengan Kristus dalam perjalanan bersama. Apalagi proses sinode gereja di universal ini hampir mirip musyawarah pastoral tahun 2009 dan tahun 2019. Seperti yang pernah kita lakukan, mendengarkan suara dari bawah yang akhirnya menghasilkan arah dasar berpastoral di keuskupan kita. Marilah kita dukung bersama, semoga kesempatan bersama ini menggerakkan pertobatan dan berbuah dalam misi. Bersama Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, marilah kita berdoa agar proses sinodal boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga perwujudan Ardas di tahun bersatu dengan Yesus dan dalam Ekaristi tahun 2022 boleh menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi persekutuan umat di Keuskupan Surabaya. Akhirnya, selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan mempersiapkan Natal tahun 2021. Salam sehat selalu Surabaya, 8 November 2021. Berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudari, Suster, juga anak yang terkasih, surat Gembala Ardas 2022 dari Bapak Uskup kita. Pada hari ini kita memang mengakhiri tahun liturgi gereja dengan merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Paling tidak pertanyaannya bagi kita, apakah Kristus sudah berkuasa, sudah menjadi Raja dalam kehidupan ini? Mari kita senantiasa mohon hikmat Allah, mohon daya ilahi, mohon penerangan dari Roh Kudus agar kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk menjadikan Kristus sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh membantu kita dalam pesiaran kita di dunia ini sampai nanti pada kesudahannya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.